Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat nggih. Insya Allah udah nggak mikir sarapan nggih. Takut nanti lagi ngaji kencot gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikun wa iyaya nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati saya dan panjenengan semuanya yang pagi hari ini sudah berkumpul di Baitul Karim ya, rumah Allah yang karim, yang mulia. Mudah-mudahan mengangkat derajat kita dengan upaya kita pagi hari ini mendatangi majelis ilmu ya, majelisnya calon penghuni surga ya, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan dari ilmu yang sudah kita dapatkan dari satu waktu ke waktu berikutnya bisa menjadikan kita orang yang lebih takut sama Allah, lebih nurut sama Allah, dan lebih taat sama Allah, karena itu pertanda bahwa ilmu kita bermanfaat. Jadi kalau semakin ngaji, semakin lama kita mencari ilmu, kemudian dari ilmu itu kita semakin punya rasa takut kepada Allah tinggi sehingga nurut dengan aturan-aturan Allah, itu pertanda kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma anfa'na bima alamtana wazidna ilman nafi'an. Semoga Allah jadikan ilmu kita bermanfaat ya, dan menambahkan keimanan dalam diri kita. Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada tauladan kita, kekasih kita, panutan kita, yang nantinya akan mendatangkan syafaat kepada kita semuanya. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang umat yang istiqomah ya Bu. Istiqomah itu dari waktu ke waktu terus berusaha mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, orang yang seperti itu dalam berislam ya, nantinya akan Allah beri husnul khotimah dan Allah akan janjikan surga. Allah sudah janjikan bahkan surga untuk orang yang istiqomah menetapi ajaran Allah dan Rasulnya dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk wanita pilihan Allah ya, untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Allahumma amin ya. Dan juga terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya. Dengan izin Allah saya bisa bertemu kembali dengan panjenengan. Dan bagi ibu-ibu yang lagi kurang sehat, mungkin batuk atau flu, semoga Allah angkat sakitnya ya. Mungkin ada angin-angin yang lagi pengen nempel ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa dikeroi, bisa apa Bu? Nek saya dikeroi ya. Bisa dikeroi, bisa minum minuman yang hangat-hangat, jahe ya, serai ya, insyaallah mudah-mudahan lekas sembuh nggih. Dan buat teman-teman yang berhalangan hadir, semoga Allah ampuni dosanya dan Allah mudahkan segala urusannya sehingga terselesaikan dengan baik nggih. Allahumma amin. Hari ini bersama saya melanjutkan materi yang dulu belum selesai, pertemuan sama saya yang dulu ya. Kira-kira sampai mana Ibu? Dua bulan yang lalu ya. Bulan Agustus napa nggih?
Iya, Agustus napa? Juli. Juli nggih. Nah, saya ingat kok Bu ada pawai mau Agustusan nggak bisa lewat itu. Oh, September. Oh, malah September ya. Terakhir sampai apa itu, Bu? Materinya kan bersambung. Oh iya. Itu temanya kemarin apa Bu? Mengembalikan anak pada fitrahnya. Jadi gini Bu, kita kemarin mengkaji tentang doa yang dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ingin memberikan ucapan selamat kepada orang tua yang dikaruniai atau seorang istri yang dikaruniai anak yang baru lahir, ya. Doanya yang kemarin kita pelajari adalah barakallahu laka fil mauhubilaka, ya. Semoga Allah memberkahi anak yang Allah berikan kepadamu. Nah, di situ kita kemarin mengkaji itu, ya. Wa syakartal wahib, dan hendaklah engkau bersyukur kepada Al-Wahib, sang pemberi anak, yaitu Allah. Ya. Wa balagha asyuddahu, dan semoga tumbuh menjadi anak yang dewasa, waruzik tabirohu, dan engkau dikaruniai bakti dari anak yang sudah Allah berikan. Nah, itu kemarin yang kita kaji itu, ya, dan pembahasannya sampai agar orang tua itu menjadi orang tua yang barokah, nggih. Orang tua yang barokah itu begitu tahu, ya, istrinya hamil, gitu ya. Begitu seorang istri tahu dirinya hamil, maka suami istri, ya, benar-benar berjuang untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, ya. Mengingat Bu, kenapa harus diperjuangkan? Karena alangkah sedih ketika nanti orang tua ini meninggal, anaknya dalam kondisi lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak, ya, lemah mental, hanya akan menjadi beban bagi orang yang ada di sekitarnya. Maka ketika suami istri paham, oh Masya Allah saya mau dikaruniai anak nih, maka harus betul-betul berjuang meninggalkan kebiasaan buruknya, ya. Yang biasa sholatnya bolong-bolong, jangan sampai dibolong lagi ya Bu. Wong baju nek bolong jenengan ya susah loh, nek enggak pada tempatnya izin loh makai nggih. Nah, jadi yang masih suka maaf, ya, kalau habis subuh borong tidur, ya bismillah, jangan tidur lagi, ya. Beraktivitas yang bagus, yang bermanfaat gitu ya. Yang punya kebiasaan maaf mungkin masih suka menengguk miras gitu ya, mabuk ya. Berhentilah, ya. Yang masih suka merokok, berhentilah gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ketika sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ini maaf ya Bu, saya tadi menyinggung rokok, semoga panjenengan tidak tersinggung. Nggih napa nggih? Wong rokok iki wis Bu. Sebungkus 20, selawe 30.000, nek sing mahal ya 40.000, sebungkus dipangan dhewe. Lah nggo anak istrine, ya, apa Bu? Ikan asin. Seprapat nggo serumah. Coba kejem enggak Bu? Asline wong rokoki kejem kok Bu. Nggih? Kejem pada diri sendiri dan kejem pada keluarga. Coba nek dihitung-hitung sehari 2 bungkus, sebulan bisa berapa Bu? 3 juta. Wah, kowe nggo tuku makan enak wis. Nggih napa nggih? Nah, makanya tadi saya katakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada suami istri ketika akan punya anak, bismillah ditinggalkan. Sehingga nanti ketika anak lahir itu yang dia lihat pada orang tuanya adalah contoh-contoh yang baik dalam kehidupannya. Oh alhamdulillah, waktune sholat. Jadi anak lihat, oh bapakku sholat. Oh bapakku tidak merokok. Oh bapakku tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang punya kebiasaan ribut suami istri, bismillah jangan suka tengkar. Nggih.
Nanti kalau suka tengkar, anak pun akan pandai bertengkar. Karena anak gak akan jauh dari sifat orang tuanya dan kebiasaan orang tuanya. Artinya apa? Bahwa buah itu jatuh gak jauh dari bawah pohonnya. Oke? Jadi itulah bismillah bagaimana meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, karena nantinya begitu anak itu lahir, ya, begitu anak lahir itu wasyakartal wahib, sebagai bentuk bersyukur kepada al-wahib, Allah Subhanahu wa taala sang pemberi anak, maka orang tua harus mengembalikan anak pada fitrahnya. Fitrahnya anak apa, Bu? Benar-benar memegang teguh konsep Islam. Kenapa? Dulu saat di alam roh sudah diambil kesaksian sama Allah. Ya. Kita semua sudah diambil kesaksian, roh yang Allah titipkan dalam tubuh kita ini sudah diambil kesaksian sama Allah juga sama. Ya. Seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua menjawab qalu bala syahidna. Iya, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Berarti benar-benar sudah mentauhidkan Allah, sudah mengesahkan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu. Karena sudah diambil kesaksian seperti itu, ya. Sehingga apa kata Allah? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti di hari kiamat saat kamu mau dimasukkan ke neraka, ya Allah, saya lupa bahwa dulu saya pernah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Sehingga saat kami di dunia kami lalai ya Allah, kami lupa ya Allah, sehingga melakukan banyak kemaksiatan dan dosa-dosa besar ya Allah. Itu sudah enggak ada alasan lagi. Maka kewajiban kita begitu memiliki anak, panjenengan punya cucu, bantu mengembalikan anak pada fitrah keislamannya. Karena setiap anak lahir, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dalam riwayat Imam Bukhari Muslim. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah keislaman, mentauhidkan Allah. Fa'abawahu, tergantung orang tuanya. Ya, apakah dia akan tetap mengembalikan anak itu pada fitrahnya, au yuhawidanihi, atau menjadikan dia orang Yahudi sehingga mengantarkan pada neraka, au yunasironi, atau menjadikan dia orang Nasrani, ya, sehingga mengantarkan kepada neraka, au yumajisanihi, atau menjadikan anak menjadi seorang majusi. Ya, kalau Yahudi itu nyembahnya apa? Ya, Yahweh enggak kelihatan Bu kalau Yahudi. Cara ibadahnya pun cuma membenturkan jidat di dinding Masjid Al-Aqsa, jedut-jedut gitu ya. Atau mereka ketika punya TV, ya mereka gunakan untuk ratapan ibadah mereka, ya. Kalau orang Nasrani, Tuhannya satu dari yang tiga, jelas itu menyekutukan Allah, ya. Kalau orang Majusi, Tuhannya matahari. Nah, nyembahnya matahari atau api, ya itu orang Majusi. Ya kalau di Indonesia jarang-jarang Bu, karena saya juga ngerasa saya aneh aja dulu pernah beragama seperti itu juga. Gak ada orang yang beragama seperti itu. Ya hanya ikut orang tua aja ya. Nah, dan sekarang sudah saya yakin sudah asing lah ya kalau orang yang meskipun mungkin 1-2 lah di permukaan bumi ini yang masih meyakini. Ya kalau Jepang memang nyembahnya matahari karena agamanya Shinto. Kalau istilahnya bahasanya kalau dalam Al-Quran Majusi, ya. Nah, maka kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana anak lahir dalam kondisi fitrah ini tetap kita kembalikan kepada Islam. Ya, kenapa Bu? Nanti kalau di akhirat ya Allah Bu, mengerikan sekali, ya, mengerikan sekali. Nanti lain waktu insya Allah kita kupas tentang perjalanan seorang hamba Allah, ya, menuju surganya atau nerakanya, ya. Jadi maka bagaimana kita kembalikan anak pada fitrahnya? Artinya apa? Begitu lahir Bu, diadzankan, ya. Meskipun itu hadisnya lemah Bu, tapi para ulama lebih menekankan lebih baik engkau dengarkan adzan, ya, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu, daripada anakmu lahir mendengarkan
campur sari, dangdut, ya, musik, ya. Nah, itu. Jadi diazankan. Kemudian dikasih nama yang bagus, ya. Pastikan kalau ibu ngasih nama anak atau cucunya ngerti arti ini. Karepe Islami ternyata salah, ya. Kasih nama apa, Bu? Musriqin, pencuri, tukang maling, ngeri nanti, ya kan? Kayak Arab tapi artinya benar-benar bejat, ya. Nah, gue harus ngerti artinya. Kasih nama yang baik-baik. Boleh pakai nama Asmaul Husna, ya. Abdul Malik, Abdul Rozak, boleh, ya. Nah, boleh pakai nama-nama nabi, boleh pakai nama-nama yang bagus, silahkan, ya. Nah, karena nanti di hari kiamat anak itu akan dipanggil dengan panggilan nama terbaiknya, ya. Maka berikanlah nama yang terbaik. Ojo sing namanya aneh Syakuila, apalah segenter panjangnya orang ngerti arti ini, ya. Nah itu, ya. Jadi kasih nama yang manis, yang cakep lah, simple tapi padat maknanya, gitu ya. Kemudian selain dikasih nama yang bagus, ya, ditahnik ibu, ya. Dulu kalau zaman Nabi, ya kayak Ummu Sulaim habis melahirkan tuh anaknya dibawa ke Nabi, ya Rasulullah, ya. Saya sudah melahirkan, tolong anak saya ditahnik, gitu ya, dan diberikan doa keberkahan, gitu ya. Maka ditahnik. Tahnik itu apa, Bu? Nabi mengunyah kurma sampai lembut, kemudian diambil, terus dioleskan di rahang mulutnya, diratakan. Nah, biar enggak kasar. Jadi saat menyusui pertama itu terasa lembut, sudah enak, gitu ya. Nah itu. Jadi ditahnik, kemudian setelah ditahnik didoakan untuk keberkahan sang anak. Nah itu. Jadi ditahnik, kemudian setelah ditahnik ya ibu kalau misalkan mendoakan anak, ya bisa yang doa kemarin saya contohkan, Allahumma ij'alhu waladan solehan kamilan mahiron jamilan nafian bidin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh, ya, yang sempurna, selamat dari cacat mental dan fisik, mahiron yang cerdik, cerdas, terdidik, gitu ya. Jamilan yang cakep, cantik, ya, tergantung anaknya apa, perempuan atau laki-laki. Nafian bidin wa dunya wal akhirah, yang bermanfaat untuk dunia, agama dan akhiratnya. Doakan, gitu ya, ditahnik terus doakan. Terus dia apa, Bu? Dicukur, ya, biar tumbuh rambut yang bagus. Ya, berani Bu nyukur bayi, gundul bayi? Berani enggak? Hah? Wanine gunduli bapak ketok. Ya harus berani, ya. Meskipun kulitnya lembut, pelan gitu. Asal silatnya tajam itu enak, Bu. Kalau ketul malah sakit, ya. Ya. Nah, itu. Saya punya anak 5, saya sendiri Bu yang gundulin. Ya. Nah, alhamdulillah. Habis dicukur rambutnya, diakikahi, ya. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor, ya itu dalam rangka mengembalikan kepada fitrahnya. Nah, terus tiap hari anak yang masih bayi itu didengarkan murotal, Ibu. Setelkan murotal kayak tadi kan dengar Quran. Nah, bayi umur 1 bulan, ya, 1 bulan disetelkan juz pertama. Setiap hari diputar 7 juz pertama, ya. Selain untuk melindungi anak dari gangguan setan, ya. Nah, disetelkanlah itu. Nanti insya Allah dijaga Allah, Bu. Ya. Nanti di bulan kedua, umur 2 bulan, setelkan juz kedua. Terus begitu sampai nanti di bulan ke-30, juz 30 itu kelar, Bu. Pada saat juz 30 itu kelar, anaknya sudah waktunya berbicara. Maka rekaman ayat itu mudah sekali untuk keluar. Dipancing sedikit aja itu udah cepet ngapalinya. Oke? Nah, jadi begitu, Bu. Ya. Loh, apalagi sekarang, Bu. Anak hafid Quran tuh peluang beasiswa kuliah di perguruan tinggi negeri pun banyak. Ya, manfaatnya banyak. Selain anaknya ya soleh, nanti dimudahkan dalam urusan-urusan yang lainnya.
ya. Kemudian apa lagi Bu? Anak diajarkan untuk apa? Dari kecil tuh ditanamkan adab yang baik gitu ya. Iya. Diajari cara makan yang benar, masuk kamar mandi yang benar. Kenapa Bu? Ya. Karena setiap anak, setiap orang, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lewat hadisnya Nabi Muhammad ya, disebutkan begini Bu. Innallaha ta'ala qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membagikan kepada seluruh hambanya itu adalah perilaku baik. Perilaku baik. Dan ini enggak tebang pilih Bu. Mau kamu agamanya apapun pasti sama Allah dikasih. Dikasih kemampuan. Oh, angger lambe turah ta Allah, ngerti? Ibu paham ya lambe turah? Dari pagi sampai malam senam mulut. Ya. Ya boleh Bu senam mulut tapi yang bermanfaat. Atau kadang-kadang ibu-ibu tuh senam mulutnya enggak bermanfaat. Ya kan? Nah. Orang dikasih tahu juga sama Allah karena itu ghoroziatul insaniyah yang Allah berikan. Oh, anggar mencuri ki ora apik. Ya, tahu. Oh, anggar nutuk orang itu ora apik. Menyakiti orang ki ora apik, dikasih tahu. Sama Allah dikasih. Nah, karena setiap manusia itu dikasih ghoroziatul insaniyah yang berupa akhlak yang baik, maka bagaimana kita orang tua itu menstimulasi, apa ya bahasanya, melatih, membiasakan biar anak itu punya kebiasaan baik. Makanya dari kecil ajarkan adab. Ya, ajarkan adab. Ya, diajari lah. Pok ini anak-anak sampean kok mlebu omah ora salam. Mak, kencot mak. Berarti ora beradab kowe, Bu. Yakin. Tapi nek mau masuk rumah, Assalamualaikum mak. Sehat Mak. Nyong kencot Mak. Itu pantasnya seorang anak kepada orang tua karena sudah ikatan batin yang kuat. Nah, Mak masak apa lah Mak? Nyong kencot banget Mak. Oh kencot ya. Nah, itu ya. Ajari adab yang bagus ya. Kalau enggak, kalau jenengan lebih bisa ngajari sopan lagi, oh luar biasa. Ya. Jenengan nek nuturi anak gimana, Bu? Pegang pundaknya. Mama minta tolong ya. Bantu nyapu, nanti mama yang ngepel. Bisa, Nak? Soalnya mama lagi banyak acara buru-buru. Besok pagi itu mama harus ngaji pagi. Habis itu ada acara kondangan. Terus habis itu ada acara takziah, ya. Ditepuk-tepuk pundaknya. Mama minta tolong ya. Kalau enggak tangannya. Mama minta tolong ya. Pagi-pagi yang nyapu, mama yang ngepel. Lebih bagus lagi kamu bantunya nyapu ngepel. Oh gitu ya, Mak. Bisa, Nak? Insya Allah bisa. Nah, ibu pas bangunkan biar dia cepet nyapu ya sing api. Ambilkan minum, dia sukanya teh apa susu. Nak bangun dulu. Glek. Mesti melek. Mesti melek. Dijamin jenengan daripada senam mulut. Wis adan, bangun. Ya kan? Esuk-esuk kencot-kencot wis teriak-teriak. Yakin. Ora patut. Bikinkan minum. Anaknya sukanya apa? Nak, kira-kira nek kamu bangun pagi sukanya minum susu, air putih, apa teh? Susu mah. Siapin susu. Bangun tidur didudukin minum glek. Mesti melek, Bu. Mesti melek dijamin. Kenapa melek? Semua saraf yang ada dalam rahang mulut dan mukanya ini bekerja, makanya mesti melek.
nanti jenengan sepuhnya diperlakukan gitu. Mah, susu mah gitu. Ingat, aku dulu sama mama nek kecil digituin. Iya. Jadi kalau anak itu dibentuk dengan sopan, jadilah dia sopan. Kalau anak itu dibentuk dengan kebiasaan kasar, jadilah dia kasar. Ya, itu. Jadi bagaimana kita menorehkan cinta dan kasih sayang dengan cara yang benar, biar akhlaknya bagus. Dan kita bagaimana membiasakan anak-anak kita dengan pembiasaan yang bagus. Kenapa Bu kita harus mengajarkan seperti itu? Karena salah satu dari tujuan memiliki anak adalah agar menjadi anak yang soleh. Ya, iya. Jenengan mesti seneng loh nek di anak soleh Ibu, mesti seneng. Yakin, bener. Saya kemarin Bu habis dioperasi, bangun tidur setelah sadar dari bius tuh. Bukannya sedih Bu, sakit enggak, saya bahagia banget. Di ujung sini ada anak saya. Mah, mau disiapin apa? Nah, di sini suami saya nyuapin saya. Di sini anak laki-laki saya nyiapin buah. Mama buahnya yang apa? Yang di sana anak saya yang jaga, nanti kalau ada orang ketuk-ketuk pintu. Bangun dari sadar itu Bu, saya bahagia bukan sedih habis sakit itu. Ya Allah, inilah nikmatnya sakit. Kenapa Bu? Terasa. Ya Allah, alhamdulillah anak saya luar biasa. Kadang Bu, anak dikabari orang tuanya masuk rumah sakit mbuh teka mbuh ora. Ya enggak? Ya enggak? Ini anak saya, tak bilang dah berdua aja yang jaga malam, yang besoknya yang lainnya di rumah tidur biar nyaman. Oh enggak nih, satu orang di rumah sakit, serumah masuk semua, jaga semua. Nah itu saya baru merasakan Bu, Masya Allah ya. Ketika kita mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang soleha, maka lahirlah anak yang soleh dan soleha, membahagiakan. Makanya tadi biasakan untuk anak-anak kebiasaan yang baik. Dari kecil, bukan setelah gede, dari kecil. Ya. Ini saya contohkan apa Bu? Saya anak kelas, ini testimoni aja ya Bu, sharing bareng, bukannya saya pamer atau apa. Barangkali mungkin bisa menjadi gambaran gitu ya. Jadi saya tuh kalau anak sudah mulai kelas, ya kalau dari kecil saya ajarin baca tulis sendiri gitu ya. Jadi anak saya masuk ke sekolah itu bukan karena pintar diajari sekolahan, tapi karena saya yang mengajari. Sehingga di sekolahan dia sudah mendapatkan kemudahan-kemudahannya gitu ya. Nah, ketika sudah umur kira-kira kelas 4 lah, kelas 4 naik kelas 5 gitu, sudah saya latih nyuci pakaian sendiri ya. Kalau dari kecilnya saya biasakan sholat ke masjid, biasa sholat ke masjid, ya. Nah, itu. Terus kalau misalkan ngajari anak nyuci pakaian sendiri, jangan komen neko-neko Bu, jangan komen neko-neko, ya. Begitu anak sudah nyuci, sudah dijemuri, anaknya sudah ada aktivitas lain nggak kelihatan, ibu tengok hasilnya. Oh bagian sini belum bersih. Oh bagian leher masih kurang bersih, bagian saku masih kurang. Nah itu nanti kalau sudah, karena saya punya kebiasaan Bu, habis maghrib sampai isya tuh duduk bareng sama anak. Nah saya sampaikanlah, Masya Allah anaknya Umi ini luar biasa, sudah latihan nyuci bagus ya. Nah, terima kasih kalian sudah bisa membersamai Umi dengan menjadi anak yang baik. Saya selalu begitu Bu, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Nah cuman yang namanya proses nak, itu ada hal-hal yang memang perlu dievaluasi, itu namanya proses. Alane orang bisa bagus karena belajar dari hal-hal yang mungkin banyak hal yang belum jadi gitu. Jadi tadi nyucinya di bagian sini, diingat-ingat kalau nyuci lengan panjang bagian sininya disikat, lebih diperhatikan lagi ngucek atau nyikatnya. Terus di bagian leher, di bagian saku.
Nah, sudah lumayan tapi belum maksimal. Nah, insya Allah nanti lebih bisa maksimal lagi. Dilatih seperti itu. Ya. Nah, itu. Sekali pernah Bu, saya lakukan sidak. Sidak itu apa Bu? Inspeksi mendadak. Nah, begitu anak-anak berangkat sekolah, saya cek itu kamar masing-masing. Oh, kamar si A begini, si B begini, si C begini. Nah, begitu sore habis maghrib jadwalnya baca Al-Quran sama hadis, ya udah selesai baca Quran sama hadis, sudah diskusi, sudah sharing bareng, baru itu saya lontarkan. Nih tadi Mama sidak nih, Umi sidak. Sidak siapa Mak? Inspeksi mendadak. Nah tadi ada yang kamarnya itu rapi banget. Ya, padahal masih SD Bu, kelas 2, kelas 3 gitu. Ada yang kamarnya rapi banget. Terus barangnya tidak tercecer di kamar saudaranya atau di lemari saudaranya. Terus kolong tempat tidurnya bersih rapi, spraynya tertata rapi. Terus pagi-pagi sudah bangun gasik nih. Saya kasih apa Bu? Saya nggak tanggung benar Bu. Saya kasih apa? Nih Soekarno-Hatta merah-merah. Sewenenge pol jenengane nek diwe ngono karo bojone. Ya enggak? Seneng. Ya. Itu kalau dalam kitab Tarbiyah Askariyah karya Khalid Ahmad Shantut, kita boleh memberikan hadiah kepada anak kita berupa materi atau uang asalkan orang tua bisa mengarahkan. Saya bilang, nih Soekarno-Hatta boleh ya ditabung. Nanti kalau suatu saat kalian pengen beli sepeda, kalian pengen butuh apa yang dipandang darurat dan penting, silahkan dipakai. Masukkan tabungan. Wah seneng Bu, seneng Epol ya. Akhirnya yang lain yang nggak dapet, ya kok aku nggak dapet. Nah kita jelaskan. Tadi yang nggak dapet karena apa? Barangnya berantakan, kamarnya nggak rapi, ya. Habis itu apa Bu? Besoknya sebelum subuh wis pada ngantri adus. Anaknya nyong 5 Bu, 5. Wis ngantri mandi. Subuhan ke masjid wis pakai baju merah putih, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Sampai takmirnya. Itu. Saking senengnya takmir apa dikasih biru-biru Bu. Sewenenge pol. Lah kemarin aku dapat merah, sekarang dapat warna biru. Apa Bu biru? Separone merah. Senenge pol tabung maning. Wah, disitulah Bu, saya nggak perlu senam mulut, saya nggak capek-capek pikiran hati saya. Itu. Jadi kadang kita didik anak perlu teknis untuk mengarahkan biar anak-anak kita punya kebiasaan baik. Dan itu nanti Bu, kalau sudah SMA izin. Aja kayak gue lo malah izin tahu wis gede. Jadi udah nggak butuh upah lagi. Udah nggak butuh kejutan-kejutan lagi karena sudah terbiasa dan malu sama temennya. Nek butuh duit tetap butuh Bu, tapi wis izin kalau berbuat baik masih ada kejutan-kejutannya itu masih sudah malu. Nah itu. Nah, makanya tadi harus kita biasakan pembiasaan yang baik. Nah, jadi saya nggak punya mesin cuci Bu, yang pakai listrik loh ya. Mesin cuci saya itu bisa kentut semua 5-5-nya. Iya, namanya anak. Ya, bukan saya pelit nggak mau beli mesin cuci enggak. Tapi saya pengen benar-benar mewujudkan anak saya nanti setelah saya meninggal nggak jadi beban bagi orang lain. Ya, karena pasti kita akan berpisah dari anak kita. Entah berpisah karena ke pesantren, yang mau ke pesantren, entah berpisah karena ngekos karena sudah kuliah, entah berpisah karena bojo, ya kan, punya jodoh sehingga dia tinggal sama jodohnya. Sehingga tinggal sama jodohnya pun jodohnya seneng Bu. Kenapa? Seneng saya punya bojo, punya suami, bisa nyapu ngepel, bisa nyuci baju. Iya, nggak jadi beban, bisa cari nafkah, ya,
bisa didik anak. Karena apa? Pembiasaan-pembiasaan baik yang kita ajarkan itulah yang nanti akan menjadi pelajaran buat anaknya juga. Gitu, ya. Jadi kita didik anak itu bukan maksud menyiksa, bukan, membiasakan. Biar nanti selepas kita meninggal, anak kita itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang membersamainya, nggak jadi beban, ya. Diajari juga berkarya dari tabungan yang sudah dia celengi, bahasanya kalau kita celengan ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu, ada yang ubet juga, dagang online, ya. Jadi beli HP, beli lemari kamarnya, beli apa yang dia pengenkan, itu enggak membebani orang tua. Sudah mandiri. Ya, sudah mandiri. Nah, cuma kita yang harus pandai-pandai apa Bu? Mensyukurinya. Nah, itu sebagai bentuk syukur atas anak yang dikaruniakan Allah, didik yang benar. Ya, didik yang benar. Nah, bapak, ibu, suami, istri harus sepakat dalam mendidik anak ini. Anak mau dikemanakan? Ya, kalau orang tua nggak sepakat bahaya. Benar-benar ini kejadian Bu. Ya, ibunya bilang gini, Le, orang mau tes ya jangan pegang HP lah. Ya, zaman dulu sebelum pandemi kan memang gitu kenceng ya. Jangan pegang HP. Nanti kalau sudah selesai tes nggak apa-apa pegang HP. Ramane kan bilang kayak gini, Mak, melas lah, wong bocah wis ujian wis pusing-pusing ora oleh pegang HP. Nah, sing dipilih anak kira-kira sing di bapak kek, bapak kayak nyontek kayak gie, ora kayak mama kek. Nah, rubes itu namanya Bu. Ya, makanya suami istri dalam mendidik anak harus kompak. Ada hal-hal yang harus disepakati, ya. Pak, esoknya bocah kayak tes. Sepakat ya kita, jangan pegang HP. Ya. Nah, ninine juga kerjasama. Kalau tinggal ada ninine. Ya kadang nenek itu saking sayangnya, bocah apa-apa ora uli. Nah, berbahaya itu. Akhirnya yang dipilih ninine. Nek, pinjem HP-nya Nek. Berabe ya, ini kayaknya sudah pada nenek-nenek nih, jadilah nenek yang solehah buat cucunya. Ya, si istri harus kompak. Eyang, nginjang teh putune ujian, ya, sepakat nggih, putune mboten nyepeng HP. Iya. Nah, jenengan kene agi HP-an sembunyi, ya. Kamarnya terkunci. Nek, kenapa sih Nek? Nenek lagi ngantuk. Nah, pengen istirahat. Pengen istirahat, nggak pengen keganggu. Janjane pengen jenengan lagi pengen dengar pengajian kayak YouTube. Tapi lirih baik Bu. Syukur-syukur bisa pakai headset gitu ya. Jadi cucunya orang, bener-bener serumah mendukung untuk belajar, bukan ngegame di HP. Gitu caranya Bu. Jadi harus kompak, serumah itu harus kompak. Nggih. Gerakan tutup TV. Lah, rek ujian oleh nonton TV. Ternyata ninine ceklek. Style. Cucune maning, apik acarane. Nah, ora sida sinau. Nggih. Nah itu. Jadi gitu ya Bu ya. Pastikan serumah kompak. Angger jenengan pengen nonton bocah pas sekolah. Nggih. Jadi harus bisa menjadi nenek terbaik buat cucunya, harus bisa menjadi ibu terbaik buat anaknya, dan harus bisa menjadi bapak terbaik bagi anaknya. Itulah peran dalam pendidikan di keluarga, penting sekali. Ya. Kalau jenengan pengen banget ya Allah, yang tadi kepengen anaknya benar-benar ya terdidik dengan baik, ngerti Islam dengan baik, sempatkan Bu, habis maghrib sampai isya duduk bareng. Itu pembiasaan baik harus diperjuangkan. Ya, habis maghrib sampai isya lama enggak Bu? Serius lama enggak? Boten, sepakat ya? Boten. Nah,
Saya pun juga sepakat begitu. Nah, serumah duduk di tempat biasa sholat atau ngaji di rumah jenengan, yang jenengan jadikan magnet untuk keberkahan dari Allah, ya. Karena belum tentu Bu, ibu doa di masjid itu terkabul, tapi ternyata doa di rumah, di mihrab tempat yang biasa pakai kita ibadah di rumah, itu bisa terkabul. Nabi Zakaria berdoa minta dikasih anak di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa bertahun-tahun gak dikabulkan. Ternyata justru dikabulkannya pada saat beliau sholat di tempat yang biasa dipakai sholat di rumahnya. Istilahnya namanya mihrab. Dikabulkan sama Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab anallahu yubasiruka biyaya. Musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas solihin. Justru pada saat beliau berdiri sholat di mihrabnya dipanggil sama malaikat. Wahai Zakaria, kamu akan dikasih anak oleh Allah. Yang namanya sudah disiapkan, namanya Yahya. Masya Allah. Jadi pastikan jenengan di rumah itu juga punya titik magnet keberkahan yang namanya entah jenengan sebut musola kek, pasolatan kek, apalah. Di situ jenengan habis maghrib sampai isya duduk ngaji bareng. Baca Al-Quran satu anak atau satu orang satu ayat sama artinya. Satu orang satu ayat sama artinya. Terus setelah itu isinya di-sharing bareng, didiskusikan bareng. Nah setelah itu selesai tambah satu hadis. Kira-kira dawa ora Bu satu hadis? Panjang ora, wong jenengan arep pegang HP, buka Twitter, IG, Facebook sejam kuat orang ngantuk. Halo? Halo? Ya enggak? Tambah satu hadis, satu saja, enggak usah mulu-mulu, satu. Dari SD kelas 1, 2 sampai berikutnya nanti sampai SMP bahkan sampai SMA itu buku hadis selesai. Benar, buku hadis selesai. Biasanya bukunya sampai jepluk sobek kabeh. Tapi isinya wis nyantel ning otake anak kita, itu lebih baik. Ya, saya pernah punya peristiwa yang mengharukan Bu. Ketika baca hadis Sahih Bukhari Muslim di kitab Lulu wal Marjan tuh, ada kisahnya Jureid. Begitu, itu kan kisahnya panjang tuh. Yang intinya ketika Jureid dipanggil ibunya untuk sholat, untuk dimintai bantuan, dan Jureid ini sedang sholat sunnah tapi nggak mau membatalkan sholatnya, sampai akhirnya mendapatkan doa yang tidak baik dari orang tuanya dan itu dikabulkan. Ya Allah, anak saya bisa nangis tuh Bu. Ya Allah Ma, maaf banget ya Ma, kadang-kadang kita kalau dipanggil ya oke Ma, bentar ya Ma, iya Ma, tenang Ma, bentar, tenang, aman. Ya, ujung-ujungnya apa? Sabar ya Ma. Itu anak sekarang Bu. Ya, sampai anak saya nangis. Ya Allah, kita selama ini berbuat salah ya. Orang sedang sholat sunnah aja harus membatalkan sholat sunnahnya ketika sang ibu memanggil untuk meminta bantuan. Jadi sholat sunnahnya harus dibatalkan demi membantu ibunya. Nah kita sedang asik HP-an dipanggil aja, bentar ya Ma, sabar ya Ma, oke ya Ma, sampai seperti itu. Itu anak sekarang. Iya enggak? Iya. Nah itu pentingnya. Jadi kita enggak perlu senam mulut Bu, wawasan anak kita banyak, jendela ilmunya banyak, dan kita enggak perlu banyak senam mulut ketika kita minta tolong sama anak-anak kita. Nah itulah, jadi pembiasaan baik itu sangat penting sekali ya. Sebentar ya Bu, iklan dulu. Jadi pembiasaan baik itulah yang harus kita tanamkan dari kecil ya. Mengingat apalagi Bu ya, bahwa salah satu tujuan kita memiliki anak, kalau di surat Maryam ayat 5, fahabli miladungka waliya. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang walia. Ibu tahu walia?
walia. Nah, biasanya jenengan nek ke sekolah rapotan wali dari, nah wali. Wali itu kalau menurut pengertian dalam Al-Quran hadis Nabi Muhammad SAW, pengertian di dalam Islam, wali itu maksudnya apa? Menafkahi orang tuanya di hari tuanya, ngerumat orang tua di hari tuanya, membersamai orang tua saat hari tuanya, mengasuh orang tuanya saat hari tuanya, menyayangi orang tua di saat hari tuanya, merawat orang tuanya saat hari tuanya. Itu namanya walia. Ya, makanya kita harus biasakan anak-anak kita dengan kebiasaan baik, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, sehingga besar harapan di hari tua kita akan mendapat hal itu, perlakuan seperti itu, sebagaimana dulu waktu mereka bayi kita asuh, kita rawat, kita didik, kita suapi. Nggih napa nggih? Iya. Nanti di hari tuanya kita akan diperlakukan seperti itu. Iya. Ya, harus berdoa itu. Habli miladunka waliya. Sederhana, Bu? Pendek doanya, iya enggak? Simple tapi maknanya padat. Nah, jadi anak itu kalau diomongi enggak apa ya? Enggak kakean mulut, Bu. Nah, mama minta tolong gini-gini ya. Siap, Ma? Oke. Siap, oke. Enak katanya. Mama lagi nggak enak badan nih, tapi spraynya sudah direndam dari pagi belum tercuci. Minta tolong bisa. Siap, oke. Nah, tuh. Komunikasikan yang bagus, ngomong yang bagus. Tuh, penting. Fahabli miladungka walia. Itu doanya Nabi Zakaria juga. Ya, karena Nabi Zakaria itu sudah rambutnya wahanal admu mini wasta'ala ra'su saiba walam akum bidu'ai rabbi saga, ya Allah. Tulangku sudah rapuh, rambutku sudah memutih semua ya Allah. Tapi aku enggak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Masya Allah. Nabi Zakaria, ya. Jadi begitu ya Bu ya. Dibiasakan dengan pembiasaan yang baik. Orang tua yang kompak, siapapun yang ada dalam rumah itu sepakat untuk mengarahkan sang anak untuk menjadi anak yang soleha, anak yang soleh, anak yang walia, anak yang bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Nah, jenengan barangkali kok ya gemian nyongjan punya cita-cita pengen jadi dokter, ora kelakon ya, tiba-tiba jadi dokter ayam, ngopeni ayam. Nah, qadarullah anaknya bagus prestasinya, kecerdasannya bagus, ya. Nah, gimana kalau kamu mencoba daftar di fakultas kedokteran? Mama dulu punya cita-cita itu tapi sama Allah belum diizinkan. Barangkali kamu diizinkan sama Allah, siapa tahu rezekimu, coba daftar. Nah, ternyata apa Bu? Masuk, keterima di fakultas kedokteran. Wah, bisa. Nabi Zakaria dulu seringnya selalu ya, bahkan Nabi Zakaria itu diamanai Allah untuk berdakwah di Baitul Maqdis, kalau sekarang Masjid Al-Aqsa. Nah, Nabi Zakaria pengen dakwahnya dilanjutkan oleh anaknya, dan alhamdulillah dilanjutkanlah oleh anaknya namanya Yahya. Nah, itu. Ya, dengan punya cita-cita baik apa, maka jadikanlah salah satu wasilah tujuan memiliki anak yang lainnya adalah penerus cita-cita mulia orang tuanya. Itu ya Bu. Makanya kebiasaan-kebiasaan baik itu harus ditanamkan. Nah, sekilas tadi saya ingatkan, kita tujuan memiliki anak satu, agar anak menjadi anak ya solehah. 2, pelanjut cita-cita mulia dari orang tuanya. 3, menjadi anak yang walia. Apa Bu? Walia. Ingat walia apa Bu? Bisa menjadi wali bagi orang tuanya di hari tuanya. Jadi siap ngerumat, ngasuh, membersamai, menafkahi, menyayangi, merawat sepenuh hati. Nah,
Jadi jangan lewatkan itu surat Maryam ayat 5 dalam sholat-sholat kita. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah jadikanlah anakku ini anak yang walia ya Allah. Nah gitu. Jenengan kan dah sepuh-sepuh nih, nggak ada kata terlambat. Ya, hadirkan kasih sayang yang bagus buat anak, ya, sehingga anak pun terpanggil untuk berbuat kebaikan kepada orang tua. Karena sebenarnya apa yang kita tanam itulah yang kita panen, nggih. Nah, kemudian berikutnya dalam hadis tadi, masih kembali ke hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad tadi ya. Innallaha ta'ala qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa innallaha ta'ala yu'til mala alaman yuhibbu alaman ahaba wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Jadi kalau berdasarkan hadis tadi bahwa kita kan punya kewajiban Bu mengembalikan anak pada fitrahnya tadi ya. Jadi selain mendidik yang islami, pastikan dilatih dengan pembiasaan baik ya. Maka berikutnya apa Bu? Bantu anak untuk menemukan potensinya. Apa Bu? Bantu anak untuk menemukan potensinya, skillnya. Ya, anak saya ini kok dari kecil ubed duitnya dadi bisnisan banget. Nah, kuliah kan di fakultas ekonomi. Ya. Manajemen dan bisnis. Wah. Gitu. Jadi bantu. Jangan sampai anak jenengan pintere bisnis, jenengan kuliah kan neng. Ora nyambung dikuliahkan yang farmasi, ora nyambung Bu. Benar pernah ada, saya punya teman dekan di sebuah fakultas perguruan tinggi di Purwokerto ini. Dia punya mahasiswa diajari susah banget. Sampai dosen tuh capek nerangkan ketika ditanya, Pak dosen saya belum paham, tolong diulang lagi. Sampai gemes teman-temannya itu. Dan IP-nya pun, indeks prestasinya pun benar-benar di bawah standar baik. Sampai akhirnya dipanggil lah sama dosen dekannya itu, ditanya sebenarnya dengan data-data yang masuk dari prestasi kamu ini apa sih sebabnya gitu. Saya juga sudah belajar maksimal Pak, saya juga sudah memperhatikan dengan maksimal, tapi saya turun mudeng-mudeng gitu loh. Terus ditanya ya, kendalanya apa ya Pak? Saya sebenarnya dukungan orang tua ya bagus gitu loh. Terus ditanya sama dekannya ini, dulu yang menyuruh kamu kuliah ambil jurusan farmasi ini siapa? Mama saya. Karena kakak saya ada yang bidan, ada yang perawat. Nah, saya suruh ambil apoteker farmasi. Biar saya bisa melancarkan bisnis orang tua itu. Oh, wis ketemu sebabnya. Janjane udu bidangnya tapi dia ambil. Bukan kemampuannya tapi dia ambil. Nah, akhirnya nih, kamu janjane sebenarnya jurusan apa yang kamu suka? Kamu tuh suka di bidang apa? Saya sih senangnya ya Pak jujur. Saya pengennya di agama. Nah, ambil PAI. Udah ganti. Panggillah orang tuanya. Diarahkan sama dekannya. Kasihan anaknya jenengan ini. IP-nya harus kayak gini terus. Nanti apa gunanya? Nanti kalau ngobati orang juga bakal meracuni orang jadinya. Loh iya Bu. Ilmu farmasi itu kan detail Bu, butuh timbangan obat sekian gram ini gram. Ono aturane. Lah nek orang mudeng wis penting diwehi lah wonge keracunan Bu. Iya enggak? Nah, disitulah. Makanya kita sebagai orang tua karena rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Lewat potensi masing-masing, maka bantu anak kita. Dibantu anak saya ini kok dari kecil
pintere ngapalin Quran ya, ceramah ya pinter. Keh kon dadi kiai bae. Lebokna pesantren. Kuliahnya ngambil PAI. Jadi ibu jangan maksakan nyong dokter ya anaknya kudu jadi dokter. Ya bubaran bu. Ya enggak? Ternyata skillnya bukan di situ, akhirnya jadi dokter bedah belumbang. Ayo. Gitu. Jadi benar-benar harus bisa membantu skill anaknya ini biar potensinya tergali. Anakku ki nek masak enak banget. Ya. Ngono wis pinter. Jualan online dari masakannya. Wis nak tak modali wis rasah kuliah. Tak modali ke kios iki wis. Kadang bocah ora kuliah bu lulusan SMK wae. Duitnya. Gitu. Syukur-syukur bisa dikuliahkan biar bisa manajemen bisnis dan yang lainnya. Gitu nggih. Jadi bantu anak menemukan potensinya. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah luar biasa. Urusan akhlak, urusan rezeki, Allah bagi-bagi bu. Harta itu sama Allah dikasih. Allah ngasih harta, ngasih kekayaan duniawi itu kepada siapapun yang Allah benci dan siapapun yang Allah cintai. Ya, berdasarkan hadis tadi. Tapi Allah nggak ngasih iman kecuali kepada hambanya yang dicintai. Maka pastikan kebiasaan baik kita tanamkan, potensinya kita kembangkan biar nanti bisa meraih pundi-pundi rupiah di kehidupan dunianya, bisa banyak bersedekah, bisa banyak berinfak, maka bantu juga tadi kuatkan imannya ya. Kuatkan imannya. Sehingga apa? Hingga sampai balagho asudau, anak itu mencapai umur kedewasaan yang bagus, waruzik tabirohu, dan kamu sama Allah dikasih rezeki dari bakti sang anak dengan baik. Nah disitulah ya pentingnya kita apa bu, mengembalikan anak pada fitrahnya, kemudian kita arahkan akhlaknya yang bagus, kita arahkan potensinya untuk ketemu dengan baik. Nah luar biasa, imannya kita kokohkan ya. Makanya bu sering kita jumpai, kalau di Purwokerto saya belum, jarang-jarang lah ya menemui. Kalau saya dulu waktu kuliah di Solo itu dokter-dokter itu direkrut untuk ngerti Islam ya. Sampai akhirnya kita menemukan salah seorang dokter spesialis ahli bedah saraf terbaik se-Asia Tenggara. Tempatnya di Solo. Namanya Dokter Tunjung. Itu meskipun dokter spesialis sibuknya luar biasa, tapi dia selalu janjian sama ustadz. Kalau ngaji itu, ustadz saya ini lagi kosong, nggak ada pasien dari jam sekian sampai sekian, bisa saya ngaji? Bisa. Nah, akhirnya apa bu? Pasien yang dipegang beliau itu, yang dari Katolik pun bisa masuk Islam. Nah itu. Jadi potensi apapun, profesi apapun yang ada pada anak kita, yang Allah berikan kepada anak kita, giring menuju keimanan yang bagus ya, sehingga profesi apapun itu dia tetap tadi, Tuhanku adalah Allah, siap berkorban untuk kepentingan agama Allah. Nah begitu. Sampai akhirnya apa bu, Dokter Tunjung itu ada pasien dari Jakarta datang ke Singapura untuk dioperasi karena saking hancurnya tulang ya. Sampai Singapura diketawain ya, kamu aneh, dokter terbaik, dokter bedah saraf dan tulang terbaik se-Asia Tenggara itu ada di Indonesia, kok kamu lari ke sini, sana balik sana. Akhirnya diarahkan ke Dokter Tunjung itu. Begitu habis operasi bu, Masya Allah, hari ketiga setelah operasi, hari ketiga setelah operasi, coba kamu latihan begini ya, terus begini. 3 hari berikutnya kamu latihan begini ya. Jadi pertama diajari ruko, posisi ruko, ya. Terus berikutnya 3 hari kemudian diajari posisi apa bu? Sujud. Jeritnya kayak apa? Nah. Terus di 3 hari berikutnya diajari apa? Duduk di antara 2 sudut. Jeritnya kayak apa tuh? Ya kamu pengen sembuh enggak?
Kalau pengen sembuh ya saya ikuti saya. Benar Bu, kesembuhannya cepet banget. Ya, sampai akhirnya begitu sudah kontrol terakhir, nih kamu pengen sembuhnya total, terlatih semua saraf dan otot kamu serta tulang-tulang kamu yang sudah kondisinya seperti itu. Kalau pengen nih praktekkan nih, bukunya dikasih apa Bu? Tata cara sholat dalam Islam. Coba masuk Islam akhirnya, masuk Islam. Dan di hari tuanya beliau tuh membangun pesantren namanya Ishkarima. Seorang dokter spesialis membangun pesantren formal yang dari situ bisa lulusan situ bisa kuliah jadi di kedokteran, di jurusan umum apapun itu, bisa juga kuliah di luar negeri. Nama pesantren itu Ishkarima. Itu milik beliau. Ya, artinya ini sebuah contoh aja. Apapun ketika kita sudah bisa membantu anak kita menemukan profesinya yang dari situ pundi-pundi rupiah didapatkan, jangan lupa salurkan rezeki yang didapat untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan Islam, sehingga hidupnya penuh keberkahan. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya Bu ya. Nah, otomatis kalau kita bentuk anak kita seperti itu, berbakti sama orang tua itu sangat mudah, sangat ringan ya. Saya aja kemarin Bu berpikir ya Allah, saya habis dioperasi nggak bisa ngapa-ngapa. Emang kamu nggak jijik untuk ngurusi kotoran Umi? Ya enggak lah katanya. Itu kan kewajiban anak mah. Dulu saya coba waktu kecil digituin gitu ya. Meskipun saya nggak sampai buang kotoran sih, paling kayak pipis di popok karena habis dioperasi nggak bisa gerak ya Bu ya. Nah, hernia umbilikalis. Jadi anak saya tuh, enggak Mi, ini sudah kewajiban kita, jangan ada beban. Dulu waktu kita ngompol kecil sama Umi disayang-sayang, ya Umi saat ini ya harus disayang. Nah, itu kan apa, Masya Allah ya Bu ya. Oh coba anak sekarang ya, kalau nggak kenal agama, mama jadi beban aja ya enggak. Itu Bu hasilnya beda ya. Makanya sekali lagi kembalikan anak kita pada fitrah keislamannya, sehingga hatinya tersirami oleh nilai-nilai Islam, hatinya terarah kepada pendidikan yang islami, terbentuk jiwa yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan perhatian kepada orang tua dan sesamanya. Nggih. Nah, sehingga dikaruniai bakti dari dari anaknya di hari tuanya. Nah, ini Bu waktunya sudah habis. Ya. Sudah habis. Saya tutup dengan doa ya Bu, karena jangan lupa selalu mendoakan untuk keberkahan diri dan keluarga ya. Berarti doa untuk suami, anak, diri sendiri ya. Nanti saya kirim lewat nomor HP yang ada di saya nggih. Nomor Bu siapa? Bu. Iya, nanti saya kirim nggih. Oh Mbak Wiwi ya. Iya ya. Ya. Kita contohkan doa dari riwayat Imam Al-Hakim ya. Sambil kita tutup dengan doa ya Bu. Insyaallah udah siang ya. Nah, kita berdoa bersama untuk keberkahan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma alif baina qulubina
Ya Allah, satukanlah, pertautkanlah hati di antara keluarga kami ya Allah. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah keadaan keluarga kami ya Allah. Wahdina subulas salam, dan tunjukkanlah keluarga kami menuju jalan keselamatan. Wa najina minadz-dzulumati ilan nur, dan selamatkanlah keluarga kami dari kegelapan menuju cahaya hidayah-Mu ya Allah. Wa janibnal fawahisya ma dhahara minha wa ma batana, dan jauhkanlah keluarga kami dari perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Wa barik lana fi asma'ina, berkahilah pendengaran keluarga kami ya Allah, sehingga akan mendengar kebenaran-kebenaran dan kebaikan dari-Mu ya Allah. Wa absorina, dan berkahilah penglihatan keluarga kami ya Allah, sehingga melihat yang terbaik dan yang benar dari-Mu ya Allah. Wa qulubina, dan berkahilah hati keluarga kami ya Allah, sehingga hati keluarga kami menjadi hati yang lembut, penuh kasih sayang dan ketundukan kepada-Mu ya Allah. Wa azwajina, dan berkahilah pasangan kami ya Allah, sehingga menjadi imam terbaik bagi keluarga kami. Wa dzurriyyatina, dan berkahilah anak keturunan kami ya Allah, sehingga menjadi keturunan yang soleh, solehah, yang taat kepada-Mu dan lembut hatinya untuk-Mu ya Allah. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim, dan berikanlah taubat kepada keluarga kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan penuh kasih sayang. Wa ja'alna syakirina li nikmatika, ya Allah, jadikanlah keluarga kami hamba yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-Mu. Muthni nabiha, senantiasa memuji kenikmatan dari-Mu. Qabiliha, dan senantiasa menerima pemberian nikmat-nikmat dari-Mu ya Allah. Wa atimaha alaina, dan sempurnakanlah nikmat itu untuk kami ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, ya Allah, perbaikilah urusan agama kami ya Allah, karena dia adalah perisai benteng untuk kami. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina, dan perbaikilah kehidupan dunia kami ya Allah, karena saat ini kami sedang hidup di dunia. Wa aslih lana akhiratina, dan perbaikilah keadaan akhirat kami nanti ya Allah, karena nanti kami akan kembali kepada akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya ya. Sekali lagi tadi beberapa ikhtiar yang kita kaji bagaimana agar anak kita kembali pada fitrahnya. Dan ingat ya Bu, jangan lupa didoakan anak-anak kita saat kita sujud, saat kita tahajud, saat kita sedang safar di waktu-waktu mustajab. Berdoalah untuk yang terbaik bagi anak kita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzam wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.